Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin memaparkan terkait gambaran mediasi. Kami mengangkat judul terkait tentang hak waris. Perkenalkan, nama saya Farhuda dengan NIM akhir 013. Perkenalkan, nama saya Karisma Indira Budiana Justisia dengan NIM akhir 120. Perkenalkan, nama saya Nadia Tifa dengan NIM akhir 159. Perkenalkan, nama saya Nadia Nanzara Zahra dengan NIM akhir 105. Perkenalkan, nama saya Syahbar Yahya dengan NIM akhir 030. Pada Oktober 2024, sebuah tragedi terjadi di Kabupaten Malang. Seorang kakak perempuan tewas dibakar oleh adik kandungnya sendiri. Hanya karena persoalan warisan yang tidak pernah diselesaikan dengan kepala dingin. Video ini bukan rekonstruksi kejadian. Ini adalah simulasi bagaimana seharusnya konflik itu bisa diselesaikan jauh sebelum kekerasan terjadi. Sebuah nama dan identitas dalam video ini adalah dibuat semata untuk tujuan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Saya tahu bukan pertemuan yang mudah bagi siapapun di ruangan ini. Perkenalkan, saya Hendra Kusuma selaku mediator yang ditunjuk untuk membantu keluarga ini menemukan jalan keluar dari persoalan ini. Ini persoalan yang sudah cukup lama menjadi beban. Saya bukan hakim, saya bukan pengacara, saya tidak berpihak pada siapapun. Tugas saya hanya satu, membantu kalian bicara dan saling mendengar. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa aturan dasar yang harus kalian sepakati bersama. Pertama, hanya satu orang yang berbicara dalam satu waktu, tidak boleh menyela. Kedua, tidak ada kata-kata kasar, ancaman, atau tuduhan langsung. Kita berbicara tentang masalah, bukan menyerang pribadi. Ketiga, semua yang dibicarakan di ruangan ini bersifat rahasia, tidak akan keluar dari sini kecuali atas persetujuan semua pihak. Apakah ketiga aturan ini bisa disepakati? Bisa. Oh iya Pak, bisa. Baik, terima kasih. Mari kita mulai. Sri, kamu adalah kakak, jadi saya ingin mendengar langsung darimu, dari sudut pandangmu. Katakan dengan jelas dan jangan terburu-buru, tenang saja. Baik Pak, jadi begini. Rumah yang menjadi permasalahan ini adalah rumah kami yang kami tinggali sejak kami masih kecil. Sejak Bapak meninggal 3 tahun yang lalu, Ibu tidak ada yang menemani dan tinggal di rumah tersebut bersama saya. Sedangkan saudara-saudara yang lain sudah punya rumah sendiri. Selama 3 tahun itu, saya yang merawat Ibu Pak, juga membayar semua keperluan di rumah ini. Dani palingan cuma 2 kali setahun Pak datang ke sini. Itu pun lebaran sama ulang tahun Ibu. Itu pun nggak selalu kesini tiap tahun. Dan sekarang tiba-tiba dia bilang punya hak atas rumah ini. Hak dari mananya Pak? Maaf, bukannya saya gimana-gimana. Cuman saya merasa tidak adil aja Pak. Karena selain rumah ini, saya juga tidak punya tempat tinggal. Begitu pula dengan Ibu. Baik, terima kasih. Saya sudah dengar dari kamu semua yang kamu sampaikan, sudah saya catat. Sekarang saya minta untuk kamu mendengarkan apa yang adik kamu bicara dengan cara yang sama seperti kamu didengarkan tadi. Apakah bisa? Bisa. Baik. Dani, sekarang giliranmu. Ceritakan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu inginkan. Pak Hendra, saya ini bukan orang jahat. Saya tidak ada niat untuk menggusur ibu ataupun kakak saya. Cuman ada pikiran yang mengganjal yang mereka tidak mau dengar. Pada waktu 2 tahun lalu, saya yang keluar uang. Waktu itu ibu minta tolong untuk benarkan atap di kamar mandi yang rusak, lantainya retak juga. Padahal gak ada yang minta, tapi saya kasih. Itu pun dari tabungan saya yang 8 juta rupiah itu. Saya tidak pernah bilang ke siapa-siapa selain ke ibu. Mungkin itu sebagai bakti saya sebagai anak. Tapi tidak ada yang pernah bilang terima kasih. Saya cuma mau diakuin. Ketika saya menanya tentang pembagian waris, Sri malah curiga kalau semisal saya mau mengambil alih
warisan tersebut. Saya cuma pengen diakuin. Pak, saya juga pengen diakuin. Toh saya juga anak Ibu Sarmi, juga sama kayak Sri. Saya juga punya hak kan kalau semisal ada pembagian waris, sekecil apapun itu. Kamu pikir aku tidak cinta ibu? Karena aku jauh. Bukan berarti aku nggak peduli sama ibu. Jauh-jauh di luar kota, saya bekerja. Itu cuma buat nafkahin ibu. Setiap bulan ngasih jatah. Emang ibu pernah bilang? Kan enggak kan? Mungkin itu aja apa yang bisa saya sampaikan. Bu Sarmi, sebelum kita melanjutkan ini, ibu adalah pemilik rumah dan sekaligus orang tua dari keduanya. Boleh saya minta ibu untuk berbicara sebentar, bukan untuk memihak siapapun, tapi untuk agar kita semua tahu apa yang sebenarnya ibu inginkan. Saya sudah tua, Pak. Saya tidak paham dengan hukum. Saya juga tidak paham dengan surat-surat yang berlaku itu seperti apa. Yang saya tahu itu cuma satu, Pak. Kedua anak ini merupakan anak saya yang saya besarkan dan saya lahirkan dengan susah payah, dengan segala cara. Sri, kamu benar bahwa selama ini kamu yang selalu menemani ibu. Dan ibu sangat bersyukur setiap hari akan hal itu. Dan kamu juga benar bahwa kamu selalu kirimin ibu uang. Dan ibu tidak pernah bilang ke siapa-siapa, maafkan ibu ya nak. Rumah itu, ibu tidak peduli atas nama siapa nanti sertifikatnya. Yang ibu takutkan adalah ketika ibu nanti sudah tiada, kalian tidak lagi saling kenal dan tidak mau lagi duduk semeja seperti saat ini. Itu yang ibu takutkan, Pak. Bukan soal rumahnya. Terima kasih Bu Sarmi, terima kasih sudah menjelaskan dan sudah berbicara jujur. Sri, saya ingin bertanya satu hal dan saya ingin minta kamu jawab dengan jujur, bukan dengan kepala tapi dengan hati. Kalau seandainya Dani tidak pernah mempersalahkan rumah ini sama sekali, apakah kamu pernah berpikir untuk mengajak Dani untuk berbicara dan membicarakan pembagian ini secara adil? Saya tidak pernah terpikir sampai sejauh itu sih, Pak. Selama ibu masih hidup, ya mengalir saja menurut saya. Mengalir tanpa kejelasan dan kekosongan itu yang akhirnya diisi oleh keraguan dan sakit hati dari kedua belah pihak. Apakah benar begitu? Mungkin, ya. Dani, kamu bilang tadi kamu ingin diakui. Boleh saya tanya, apakah yang penting bagimu adalah uang 8 juta itu atau sesuatu yang lain? Sejujurnya Pak, uang 8 juta itu tidak sebanding dengan gaji saya yang sekarang. Meskipun uang itu tidak balik ke saya, yang lebih menyakitkan, saya cuma mau diakuin. Saya juga peduli, cuman tidak bisa aja mengatakannya. Inilah yang dalam dunia mediasi kita sebut perbedaan antara posisi dan kepentingan. Posisi Sri adalah saya tidak mau rumah ini diganggu gugat. Posisi Dani adalah saya mau hak saya diakui. Tapi kepentingan keduanya ternyata sama, ingin merasa dicintai dan dihargai. Dalam keluarga ini, ketika kita bisa sampai ke lapisan ini, barulah solusi bisa ditemukan. Baik, sekarang saya masuk ke bagian yang saya suka, mencari jalan keluar. Saya akan sebut beberapa kemungkinan, tidak ada yang langsung benar atau salah. Kita diskusikan bersama Sri dan Dani. Boleh saya minta kalian untuk melepaskan sejenak posisi kakak dan adik dan berpikir sebagai dua dewasa yang ingin sama-sama merawat ibu mereka. Baik, opsi pertama, rumah dijual, hasilnya dibagi sesuai ketentuan hukum waris, baik hukum perdata maupun hukum Islam. Jika keluarga ini beragama Islam, bagaimana tanggapan kalian? Tidak bisa, Pak. Ibu masih hidup. Saya juga masih tinggal di sana. Kalau rumahnya dijual, kamu mau tinggal di mana? Saya juga tidak minta rumahnya itu untuk dijual. Saya tidak sekejam itu Pak. Baik, kita cara dulu opsi itu. Kita ke opsi kedua, yaitu Sri menebus hak Dani atas rumah ini. Artinya, secara hukum kepemilikan sepenuhnya berpindah ke Sri. Tapi Sri membayar sejumlah uang kepada Dani sebagai kompensasi hak warisnya. Nilai bisa dihitung dari harga pasar rumah dibagi proporsi waris. Itu mungkin bisa Pak. Tapi emang Sri punya uang sebanyak itu?
Tidak langsung ada, cuman mungkin kalau dicicil masih bisa saya usahakan. Baik, sekarang ke opsi ketiga, dan ini yang paling sering berhasil dalam kasus seperti ini. Rumah tetap ditempati Sri dan Bu Sarimi. Dani mendapatkan kompensasi atas biaya renovasi kamar mandi yang sudah dikeluarkan. Jumlahnya disepakati bersama. Di samping itu, keluarga membuat akta waris resmi melalui notaris. Isinya menyatakan secara jelas siapa yang mendapatkan apa termasuk rumah ini. Dengan begitu tidak ada abu-abu lagi. Dan semua tertulis, semua sah secara hukum. Mungkin saya bisa terima opsi yang ketiga itu, Pak. Asal ada perjanjian di atas kertas. Agar mungkin 5 tahun ke depan tidak terjadi lagi masalah. Saya juga bisa, tapi tidak langsung sekarang. Saya butuh waktu untuk mengumpulkan uang kompensasinya. Berapa waktu yang kamu butuhkan, Sri? 6 bulan, kalau dicicil saya sanggup. Dari 6 bulan dengan cicilan, apakah itu bisa diterima? Bisa, Pak, selama ada kesepakatan dan pada patuh. Baik, sebelum kita buat dokumen, saya ingin mengkonfirmasi kepada poin-poin yang telah disepakati. Tolong koreksi saya jika ada yang keliru. 1. Sri Wahyuni dan Bu Sarmi tetap menempati rumah di desa Taman Kuncaran tanpa gangguan. 2. Dani Prasetyo menerima kompensasi atas biaya renovasi kamar mandi sebesar yang akan disepakati dan dicatat dibayar oleh Sri dalam 6 kali cicilan selama 6 bulan. 3. Dalam waktu 30 hari ke depan, keluarga ini akan membuat akte waris resmi melalui notaris yang mencantumkan dengan jelas pembagian hak waris atas rumah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Semua pihak berkomitmen untuk menyelesaikan proses ini dengan damai dan tidak membawa masalah ini ke jalur yang dapat merugikan satu sama lain. Sri, apakah kamu setuju dengan semua poin ini? Setuju, Pak. Dani, apakah kamu setuju? Saya rasa setuju, Pak. Bu Sarmi, sebagai pemilik rumah dan orang tua dari keduanya, apakah Ibu menyetujui kesepakatan ini? Baik, dokumen ini adalah bukti berita acara kesepakatan mediasi ini, bukan putusan pengadilan, tapi ini adalah bukti itikat baik dari semua pihak. Jika di kemudian hari salah satu pihak tidak menepati kesepakatan ini, maka dokumen ini bisa dijadikan dasar untuk proses hukum lebih lanjut. Silakan dibaca dulu sebelum ditandatangani. Terima kasih. Salinan pertama untuk Sri, salinan kedua untuk Dani. Dan saya ambil satu untuk saya sebagai mediasi. Apa yang baru saja kalian saksikan adalah gambaran bagaimana sebuah konflik warisan yang bisa berujung pada tragedi. Semuanya bisa diselesaikan ketika semua pihak mau duduk bersama, bicara dengan jujur, dan mendengarkan dengan hati. Mediasi bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mediasi adalah tentang menemukan solusi di mana semua orang bisa pulang dengan kepala tegak dan hubungan yang masih bisa dirawat. Dalam kasus nyata di Kabupaten Malang, tidak ada mediasi yang sempat terjadi. Sebuah pertengkaran singkat di sore hari mengubah segalanya selamanya. Jika kamu atau keluargamu sedang menghadapi sengketa warisan, hadapilah dengan kepala dingin sebelum hal buruk terjadi.